Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu di malam ini. Setelah beberapa kali saya berhalangan tidak bisa bersama dengan adik-adik, dan alhamdulillah sekarang kita masih bisa bertemu. Kita syukuri nikmat ini dan kemudian kita seterusnya belajar, karena yang kita pelajari ini insya Allah semoga bermanfaat bagi kita. Mari kita buka dulu kajian malam ini dengan baca doa pembuka. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Malam ini kita akan belajar beberapa hal, namun sebelumnya kita akan menagih hutang. Udah hafal belum nih yang baru-baru? Belum hafal? Belum hafal? Berapa minggu? Udah berada lebih 1 bulan loh. Dari semenjak kita ngaji sampai sekarang kan sudah ada 4 kali kita saya nggak ngaji itu 3 minggu ya, 3 kali. Nanti 1 bulan hari ini. Baik, kita sekarang baca bersama-sama dulu. Zikir ba'da sholat, kita baca bersama-sama zikir yang biasa, yang selain ba'dal maghrib dan selain ba'da subuh, yaitu ba'da zuhur, ba'da isya, ba'da asar. Ya. Yuk kita mulai.
Terus ya. Tapi dalam prakteknya kan tidak sekesel itu. Ya. Jangan ada yang lendean. Tidak ada yang lendean. Anak putra ini rojo ini. Baik anak-anak sekalian, nanti itu dihafalkan ya. Saya tetap meminta itu lebih-lebih pada anak baru. Ya, saya tetap meminta hafalannya. Anak baru yang udah hafal siapa? Udah hafal 1, 2, 3, 4. Yang lain? Belum hafal. Anak baru putra yang hafal sudah siapa? Belum ada? Oke. Anak lama yang belum hafal siapa? Anak lama putra yang belum hafal siapa? Udah ya. Waktu-waktu saya nunjuk anak putra lama mesti sudah hafal. Anak baru 4 orang sudah hafal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya? Ya, 1, 2, 3, 4 kan? Ya. Baik, anak-anak sekalian, nanti minggu depan kita tambah lagi. Anak putra belum ada yang hafal ya. Anak putra yang baru ngacung coba. Yang baru ngacung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6 orang. Belum satu pun yang hafal? Nggih. Lama ya. Baik anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang kembali lagi masalah syirik. Karena ini yang paling penting ya. Bagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa dikatakan yu'tabaru syirk billahi ta'ala min akbaril kabair.
Dikatakan bahwa namanya bermusyrik atau musyrik kepada Allah itu adalah min akbaril kabair, sebesar-besar dosa besar. Sebesar-besar dosa besar. Wa huwa dzanbul wahid alladzi la yaghfirullahu ta'ala abadan. Satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah selamanya. Ya. Dikatakan la innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 48 dikatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik dan Allah akan mengampuni selain syirik liman yasha, siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima, dan siapa yang telah melakukan perbuatan musyrik maka dia telah melakukan satu perbuatan dosa yang besar. Nah, kapan syirik ini diampuni? Syirik ini diampuni maksudnya tidak bisa diampuni itu kalau sudah sampai di akhirat. Kita semuanya melakukan perbuatan kemusyrikan sampai kemudian seseorang itu meninggal dunia kok belum memohon ampun kepada Allah, maka dosa syiriknya itu tidak akan diampuni selamanya. Meskipun didoakan dengan anak yang saleh-salehah, tidak bisa diampuni. Nah, ini makanya kita harus berhati-hati kepada perbuatan syirik ini. Adapun orang yang berbuat kemusyrikan kemudian dia bertaubat, berhenti dari perbuatan musyrik dan kemudian dia melakukan perbuatan yang amal soleh, itu baru diampuni. Tapi kalau dia memohon ampun dari dosa syirik dan bertobat tidak mengulang sama sekali ketika di dunia. Kalau dia mengulang lagi, kembali lagi semua dosanya dikembalikan. Begitu dan seterusnya. Jadi contohnya gini. Saya berbuat musyrik. Ya. Saya senang berdukun, saya percaya dengan hal-hal yang di luar tuntunan Islam itu. Kemudian suatu ketika saya berhenti, saya bertobat. Saya tidak melakukan perbuatan syirik 2 tahun misalnya. Setelah itu saya kambuh lagi. Saya berbuat lagi kemusyrikan, maka kemusyrikan sebelumnya yang sudah dimintaikan ampun itu kembali lagi menjadi dosanya. Seterusnya semacam itu. Nah, berbeda kalau dia berbuat kemusyrikan, memohon ampun kepada Allah, sudah bertaubat, sudah beramal yang soleh, dan kemudian akhirnya dia sampai meninggal dunia. Insya Allah itu diampuni dosanya. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadra ummatahu minasyirki fi iddati ahadits minha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hambanya, umatnya untuk menghindarkan kemusyrikan. Di antaranya adalah yang pertama, hadis yang pertama, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya dengan mengandikan inna akhwafu, sesungguhnya yang paling ditakuti, ma akhafu, dari apa yang paling aku takuti, alaikum, terhadap kamu sekalian, yaitu asyirkul asghar. Syirkul asghar itu apa? Syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, syirkul asghar itu yang dimaksud apa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziza an-nasa bi'amalihim idhabu ila alladzina kuntum tarauna fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaa. Yang dimaksudkan adalah riya.
riya itu yang dulu mana siapa yang bisa menerjemahkan riya ialah melakukan perbuatan ibadah yang ditujukan bukan karena Allah dan Rasulnya. Perbuatan itu ibadah tetapi tidak ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya, orang yang melakukan kurban, tetapi dia kurban bukan niat mengharap ridha Allah dan maghfirahnya, tetapi karena nggak enak dengan tetangga kalau dia tidak kurban. Adik-adik semuanya melakukan sekarang kumpul di ruang ini melakukan pengajian, tetapi sebenarnya adik-adik bukan berniat mengharap ridha Allah ketika pengajian, tetapi karena nggak enak kalau nggak ikut pengajian, atau takut dimarahi kalau nggak ikut pengajian. Nah, ini namanya riya. Perbuatan yang tidak ditujukan kepada Allah, itu namanya riya. Ada yang riya nggak malam ini? Ada yang riya nggak malam ini? Ya, semoga nggak ada. Ya. Semoga nggak ada. Baik, yang kedua, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraq billah. Hadis yang kedua adalah tentang perbuatan syirik itu. Tadi yang pertama syirik kecil, namanya riya. Yang kedua, syirik sebagaimana biasa, yaitu al-isyraq billah. Contohnya, sebagaimana yang kita ketahui, berbuat syirik kepada Allah adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat percaya atau menyembah kepada selain pada Allah. Itu. Seperti kita semuanya mempercayai tentang kehebatan sebuah keris misalnya, yang kemudian keris itu pada malam ini dimandikan, kemudian diberi sesaji dan lain sebagainya. Itu adalah kemusyrikan. Yang ketiga, kalau Allah Ta'ala fil haditsil qudsi ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis qudsi. Hadis qudsi ialah, siapa yang tahu? Hadis qudsi ialah, ayo. Hadis qudsi, siapa yang tahu hadis qudsi? Hadis qudsi ialah, masa nggak ada yang tahu? Ya? Hadis yang langsung diturunkan dari Allah kepada Karpe nyong wis ngerti, karpe bener, tetapi cara menyampaikannya yang salah. Hadis qudsi ialah, ayo siapa yang anak putri yang sudah senior, putra yang senior, atau putri yang junior, orang nono junior, orang senior ini. Hadis qudsi ialah hadis yang sebenarnya firman Allah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi ada enggak di Quran? Ada enggak?
Hadis qudsi di Quran ada nggak? Ayo, pertanyaan hanya ada dan tidak ada. Hadis qudsi itu di dalam Al-Quran ada nggak? Ada? Siapa yang mengatakan ada, ngacung? Satu. Ayo. Iya, iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Anak putra yang mengatakan tidak ada, ngacung. 1, 2, 3, 4. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Yang mengatakan ada di dalam Al-Quran, ngacung. 1, 2. Yang lainnya ngeblank. Gitu. Hadis qudsi itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Tadi saya mengatakan hadis qudsi ialah firman Allah yang Rasul yang mengucapkan, yang menyampaikan firman itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis qudsi ini. Qala ta'ala fil hadisil qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Artinya di dalam Al-Quran tidak ada, tetapi Rasul mengatakannya. Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka ma'iyya fihi ghaira taraktuhu wa syirkahu. Allah mengatakan, ini yang berfirman Allah, tetapi yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau firman Al-Quran yang menyampaikan Allah dan harus ditulis di dalam satu naskah kitab yang namanya kitab Al-Quran itu. Itu semuanya firman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun dari Rasul. Tapi kalau hadis qudsi, Allah tidak memerintahkan supaya masukkan dalam Al-Quran. Rasul yang menyampaikan bahwa Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka ani syirk. Gitu. Aku aghna syuraka ani syirk. Aku lebih berhak untuk dijadikan sesembahan daripada kemusyrikan. Man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Dan siapa yang melakukan perbuatan asyraka ma'ya, berbuat kemusyrikan di hadapan atau bersama aku, fihi ghairi, dia membuat kemusyrikan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dan aku tidak mengakui perbuatan syirik tersebut. Baik, tadi yang ke berapa ya? Keempat. Oh, yang keempat. Yang keempat, waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang meng'allaqa itu mengenakan di kalung atau mengenakan di gelang. Tamimah itu jimat. Nggih. Jimat itu maksudnya apa tuh? Jimat. Saya malah nggak ngerti. Maka faqad asyraka, dia telah berbuat kemusyrikan. Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggunakan tamimah, jimat, maka dia sudah musyrik namanya. Ada mbak-mbak yang pakai jimat? Enggak ya. Mas-mas ada yang pakai jimat? Ya, biasanya jimat itu pakai di kalung atau di gelang. Itu tamimah namanya. Ya.
Kemudian yang khamisan. Ini hadisnya agak panjang. An Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu annahu ra'a yauman fi unuqi zawjatihi haitan fasa'alaha ma hadha faqalat haitu ruqiyyin li fihi minal khuma fajazabahu faqata'ahu farama bihi thumma qala laqad asbaha ala Abdillahi aghniya'a 'ani syirk. Pada suatu hari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat di dalam leher istrinya ada haiton, ada benang yang dikalungkan itu, dan benang itu di dalamnya ada semacam kain gitu, kain yang di dalamnya nanti ada tulisan-tulisannya. Ada namanya tulisan itu namanya apa? Rajah. Kemudian fasalah ma hadza. Abdullah bin Mas'ud menanyakan pada istrinya, apa ini? Faqalat haitun ruqiyun li fihi minal huma. Ini adalah penjaga atau ruqi atau pelindung dari dari sakitku, agar aku tidak terserang. Al-huma itu sejenis penyakit semacam flu, batuk, al-huma. Fajadabahu faqata'ahu farama bihi thumma qala. Maka diambil jazaba itu dipedot. Faqata'ahu dan diputus, farama dan kemudian dibuang. Waqala thumma qala, kemudian dia mengatakan, laqad asbaha ala Abdillahi aghniya min asyirk ani syirk. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqiyya wat tamaim wat taulah syirkun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ala Abdillah, keluarga Abdullah tidak ada yang berbuat syirik. Karena sesungguhnya innar ruqi itu benang yang yang untuk kalung itu. Wa tamaim jimat, at-taulah itu kertas yang ditempelkan di dinding. Biasanya di saat pintu akan masuk. Ya, pintu masuk keluar itu di sana ada kertas, itu namanya taulah. Minasyirik, termasuk syirik. Laqad kanat aini taqadzaf wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi fa idza ruqiya sakantu. Faqala Abdullah bin Mas'ud innama dzalika amalus syaitan. Istrinya mengatakan bahwa saya telah bertanya kepada seorang dukun, ini dukun dari Yahudi, yang mengatakan kalau kamu mengenakan ini dan itu kamu akan mempunyai ketentraman karena kamu akan selalu sehat. Kemudian Abdullah mengatakan innama dzalika amalus syaitan, itu adalah perbuatan dari syaitan. Karena yanhisuha biyadih, yang akan mengotori dengan tangannya. Fa idza ruqiya kaffa anha innama kana yakfika an taqula kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam adhiban nas rabban nas wash adhibil ba'sa adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Kemudian Abdullah mengatakan kamu tidak perlu menggunakan ruqi, tamaim, taulah, tapi cukup kamu mengucapkan Allah Rabb adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Gitu. Ini saya bacakan dulu beberapa hadis tentang masalah syirik sehingga kita bisa mengetahui lebih banyak. Hadisan yang ke-6.
Ani bin Jundab bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man samma Allahu bih wa man yura'illah bihi muttafaqun alaih. Barang siapa yang ingin sama itu didengarkan, maka kembalilah kepada Allah. Wa may yura'i, dan siapa yang pingin yura itu dilihat, dipuji di alam, maka mintalah pujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta didengarkan dari sesama manusia. Bahasanya kita tidak boleh melakukan perbuatan baik hanya agar didengar dan diperhatikan oleh orang lain. Kita tidak boleh melakukan perbuatan hanya sekedar mendapatkan pujian orang lain. Sebab kalau ini yang terjadi, banyak sekali orang-orang yang melakukan perbuatan baik tetapi dia tidak berniat ikhlas kepada Allah, tetapi berniatnya adalah agar mendapat pujian dari orang lain. Beberapa hadis yang lain sudah pernah kita pelajari, diantaranya adalah ijtanibu sab'al mubiqat. Masih ingat sab'al mubiqat? 7 mubiqat itu muhlikat, 7 perkara yang paling menghancurkan manusia. Qala ya Rasulullah wa ma hunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu ya Rasul 7 mubiqat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik, wasihru, sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh orang tanpa ada hak membunuh, wa aklur riba, dan makan riba, wa aklu mal yatim, dan memakan harta anak yatim, wa tawalli yaum zahaf, dan lari dari peperangan, melarikan diri di saat sedang perang, wa qadzafal muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan orang yang menfitnah seorang istri yang baik-baik melakukan perbuatan zina. 7 perkara ini, yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh orang lain, yang keempat aklur riba, yang kelima aklu malal yatim, yang keenam at-tawali yauma zahaf, dan yang ketujuh adalah memfitnah istri yang baik melakukan perbuatan zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis yang lain, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatan, faqala man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik sama sekali, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, dan siapa yang meninggal dunia telah melakukan perbuatan syirik, maka dia masuk neraka. Ini adalah hal-hal yang sangat harus kita hindarkan anak-anak semuanya. Perbuatan-perbuatan yang dari tadi saya membacakan tentang larangan-larangan melakukan perbuatan kemusyrikan, di mana kita semuanya jangan sampai terjerumus. Terutama biasanya adalah kalau orang terkena syirik itu apabila sedang mengalami problema yang besar. Ada orang hutang nggak bisa bayar, kemudian caranya bisa bayar, dia takon karo dukun gitu. Sementara dukun dewek ya utang urung bayar kan gitu. Kemudian dia mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau orang yang bermusuhan. Nah ini
Orang yang membenci seorang dengan orang lain itu juga bisa terjebak dalam kemusyrikan. Ada pertanyaan? Gak ada? Baik. Minggu depan tambah lagi ya yang hafal ya, Mbak. Ini belum. Ini belum. Anak putra belum ada yang hafal loh ini. Oke. 1, 2, 3, 6 orang. Anak putri berapa? 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3. Ini hanya 6. Oh iya. 8. Oke. Sementara itu pelajaran kita malam hari ini. Semoga kita semuanya selalu diberi sehat oleh Allah dan selalu diberi keikhlasan di dalam melakukan perbuatan baik kita. Mari kita akhiri, kita tutup dan baca doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.